Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, selamat datang ya. Jangan lupa di-subscribe yang belum subscribe. Kita masuk ke tema pada hari ini. Untuk temanya sendiri adalah kalau nggak full kerodong aku nggak tahu. Nah, ini tentang tentang pembahasan apa, kalau nggak full kerodong aku nggak tahu. Jadi seperti biasa kita masih membahas tentang sisi negatif dari full kerodong, teman-teman. Meskipun sisi positifnya banyak dan itu sudah diulas oleh teman-teman semuanya, kita bedah sisi negatifnya ya, teman-teman. Karena setiap sisi positif pasti ada sisi negatif. Sebelum masuk ke topik pembahasan, silahkan intro masuk dulu. Oke, teman-teman, ya. Ini kita akan membahas lagi tentang kalau nggak full kerodong aku nggak tahu ya. Jadi kali ini tentang full kerodong. Ini teman-teman, ini mengenai penempatan, keamanan ya, dan safety isi dari murai batu sendiri yang ada di dalam kerodong tentunya ya. Jadi gini teman-teman, saya mau cerita dulu dan ini adalah ilmu yang, bisa kita petik dan awalnya juga saya nggak percaya, tapi setelah kejadian ternyata saya baru percaya. Ini teman-teman, ini kan zamannya hama ya, pastilah di rumah siapa juga ada hama, cuma, dia memiliki akses atau tidak ya. Tapi untuk teman-teman yang kurang beruntung, kiranya bisa ya untuk menerima konten ini, karena ini sangat bermanfaat sekali. Ya ini tentang penyimpanan burung murai batu dan burung lainnya teman-teman. Jadi pada waktu itu saya main ya ke satu daerah di Cikarang, dulu senior ya, senior udah senior banget tentang murai batu. Saya bertanya, "Pak, ini kok burung pada di luar emang nggak dimakan tikus?" Saya bilang gitu. "Bukannya ini akses tikusnya mudah?" Karena dia hanya digantung di teras rumah gitu yang tikusnya itu gampang banget dilihat itu gampang banget kalau untuk ke ini, ke apa sih namanya, ke sangkar-sangkar. Terus beliau bilang seperti ini, "Asal tidak dikerodong, insya Allah aman." Itu kata beliau ya. Tapi kalau full kerodong, udah udah nggak akan tersisa kata beliau. Apa benar seperti itu? Gitu ya kan. Ternyata saya cari-cari ini ya teman-teman, cari apa ya namanya ya, ibaratnya itu cari referensi lain, memang kebanyakan burung yang dimakan oleh tikus, itu burung yang dikerodong teman-teman. Ya, dan saya belum menemukan burung dimakan tikus itu burung yang tidak dikerodong, ya. Burung murai batu dimakan tikus gara-gara dikerodong, kadang kerodongnya sobek, jari-jarinya ikut sobek. Jadi poin penting di sini juga waktu saya main, saya nanya, saya dapat ilmu juga dari beliau ya, anggaplah Mister X ya, heeh, di Cikarang, dia senior banget di murai batu, udah puluhan tahun, eee, itu ya teman-teman, itu beliau seperti itu. Jadi ini suatu apa namanya ya, ilmu baru buat saya sebagai pemula ya, lantas ya udah saya bisa, dapat ilmu semacam itu, ya udah saya share di sini. Tapi ingat, soal keberuntungan kan tidak jatuh ke semua orang, jadi teman-teman juga tetap harus hati-hati. Untuk kalau ada pilihan dikerodong sama enggak, kalau untuk tikus, okelah nggak dikerodong. Tapi saran saya tetap ya penempatan tetap safety nomor satu karena kita tidak tahu karakter tikus. Beda tempat barangkali beda ide atau beda karakter intinya untuk tikusnya sendiri dia suka yang nggak dikerodong apa gimana kan kita nggak pernah tahu. Itu ya teman-teman. Jadi gara-gara full kerodong ini saya jadi tahu ternyata kalau full kerodong itu paling enggak saya yang saya share di sini itu lebih beresiko untuk dimakan tikus dibandingkan nah ini ya, dibandingkan yang ablak itu teman-teman ya. Jadi ini sharing saja, nanti tapi kalau ada sanggahan ya boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman, "Saya ada 2 murai nih, satu dikerodong, satu enggak, tapi yang dimakan tikus yang enggak dikerodong." Nah itu bagus tuh, silakan tinggalkan di kolom komentar, itu yang saya tunggu dan saya cari-cari itu tentang referensi itu ya. Heeh, tapi sampai sejauh ini saya belum mendapatkan referensi
tentang itu. Jadi, ya kiranya ada teman-teman yang punya pengalaman seperti itu, monggo di-share ya, di-share. Jadi kalau untuk murai batu full kerodong juga berbahaya berarti untuk hama, hama tikus gitu ya kan. Kalau ada pilihan dikerodong dengan enggak, kok tikusnya milih yang dikerodong, ya kan. Sedangkan, pikiran kita kan kalau dikerodong lebih aman ya kan, aman dari apa aja gitu, dari cuaca, dari kupu, terus dari tikus katanya ya, meskipun banyak juga, kerodong dibuka tiba-tiba murainya udah di bawah ya, nggak tahu makan tikus, nggak tahu kurang oksigen ya kan. Itu ya, pokoknya untuk full kerodong memang banyak banget resiko teman-teman, yang jarang banget dibedah oleh orang ya. Resikonya ya tadi, bisa kekurangan oksigen, karena kotorannya itu terlalu banyak, tidak dibersihkan-bersihkan, dan dia full kerodong. Akhirnya amoniaknya naik menguap jadi racun, racunnya tadi dihirup oleh murai batu kita dan murai batu kita tidak tertolong. Nah, itu kalau kita full kerodong. Jadi full kerodong itu kita bedah dari sisi negatifnya, meskipun banyak juga sisi positifnya. Meskipun demikian pasti ya, butuh proses, butuh perawatan yang ekstra untuk mendapatkan sisi positif. Nah, ini kita bedah di sisi negatifnya saja, gitu ya teman-teman. Jadi untuk murai batu full kerodong atau enggak kerodong ya itu relatif. Terus untuk jadi keamanan dari tikus full kerodong apa enggak, ya itu teman-teman silahkan ambil, nilai positifnya sendiri. Terus dari suhu full kerodong apa enggak, nah itu teman-teman juga bisa menilainya sendiri ya. Dari oksigen full kerodong apa enggak, nah itu teman-teman juga bisa menilai. Silahkan, barangkali banyak teman-teman kita yang masih bingung, terus bagusnya full kerodong apa tidak. Nah itu kembali lagi ke burung murai batu kita teman-teman. Kalau burung murai batu kita sekiranya dikerodong kok tambah bagus, kenapa tidak? Tapi kalau burung murai batu kita dikerodong kok malah trouble dan bermasalah, ya kenapa juga harus dikerodong? Kecuali memang kerodong itu sifatnya terpaksa. Satu, burung murai batu di rumah itu terlalu banyak dan tidak mungkin untuk tidak dikerodong. Jadi mau nggak mau harus harus dikerodong itu juga bisa, maka ya silahkan dikerodong. Tapi kalau masih ada opsi lain, saya menyarankan ya ngapain dikerodong kalau murai batunya suka diaplak. Gitu ya teman-teman. Karena saya juga berpengalaman dan punya pengalaman bahwa burung murai batu aplak harian juga banyak teman-teman saya juga ketika diaplak, burungnya jalan ketika dikerodong malah ini apa sih namanya, selisik-selisik, malah nggak jalan, itu banyak ya, banyak. Karena banyak faktor mungkin yang tadinya diablak dengan kotoran banyak, is okay, dia masih dapat oksigen meskipun banyak kotoran karena malas bersihin, lantas dia hanya full kerodong saja tanpa membersihkan kotoran. Nah, ini akan jadi repot dan akan jadi masalah baru, ya. Kalau yang demikian maka kerodong adalah problem ya, bukan solusi. Sedangkan kita adalah ingin mencari solusi atas masalah-masalah, tapi kalau kita mengabaikan sisi kebersihan, maka yang akan ada malah menambah masalah baru, bukannya mendapatkan solusi. Ya, cukup ya teman-teman tentang semua gara-gara full kerodong. Jadi perlu diingat, kerodong dan ablak dari sisi hama juga perlu dipikirkan. Salam lestari, salam prestasi.